Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 13 Kelompok 1, yang dimana anggota kelompoknya yang pertama adalah Ririn Robayani, yang kedua adalah Ahmad Jainurija, yang ketiga adalah Hikmahwati, yang keempat adalah Bahranuddin, dan yang kelima adalah Dian Pertiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang biografi tokoh milenial nasionalis. Tokoh yang akan kami bahas adalah Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Beliau lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Beliau adalah pengusaha dan politisi Indonesia. Beliau dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju 2019 sampai 2024. Masa kecil Sandiaga Uno banyak dihabiskan di kota kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Sandi merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Razif Halik Uno dan Rahmini Rahman. Ayahnya bekerja di perusahaan Caltex di Riau, dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Lahir di Rumbai, besar di Duri dan Dumai, tentu membuat Sandiaga kecil bergaul dengan anak-anak di komplek Caltex, sekarang Chevron, maupun di komplek luar kompleks. Setelah ayahnya tidak lagi bekerja di Caltex, keluarga Sandi Uno pindah ke Jakarta sekitar tahun 1970-an. Sandi Uno bersekolah di SD PSKD Bulungan, SMP Negeri 12, dan SMA Pangudi Luhur. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Pendidikan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat, dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Summa pada tahun 1990. Di Bank Summa, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Suryajaya, pemilik Bank Summa. Setahun kemudian ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulat IPK 4,00. Prestasi dari Bapak Sandiaga Uno. Bapak Sandiaga Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Ia banting setir untuk bangkit dari nol, menjalani awal karirnya menjadi seorang pengusaha. Bersama rekannya, ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, yaitu PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia, menurut majalah Forbes. Tahun 2019, majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Beliau menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan 660 juta US dollar. Lalu beliau memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 bersama dengan Bapak Anies Baswedan dan memulai masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017.
Pada bulan September 2018, beliau mengundurkan diri sebagai Wakub DKI Jakarta dan maju sebagai calon wakil presiden bersama dengan Bapak Prabowo Subianto, tetapi gagal dalam hasil hitungan suara di pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Sekarang, beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju. Nilai-nilai dasar implementasi Pancasila bisa diterapkan dalam fungsi ASN adalah: pertama, cinta tanah air. Beliau menjaga nama baik bangsa dan negara. Beliau juga bangga menggunakan produk dalam negeri seperti batik. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Beliau menjalankan hak kewajibannya sebagai warga negara sesuai undang-undang yang berlaku, yakni kedisiplinan dalam bekerja. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Sandiaga Uno memberi bantuan tunai untuk membangkitkan UMKM dengan senang hati membantu sesama yang membutuhkan. Yang berikutnya dengan meluncurkan sebuah program bernama OKOC kemanusiaan yang diperuntukkan untuk membantu masyarakat yang tergerak menjadi wirausaha. Yang keempat, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yakni beliau menjalankan sholat 5 waktu adalah bentuk bela negara sila pertama. Yang terakhir yaitu yang kelima, kemampuan awal bela negara. Beliau gemar berolahraga seperti basket, lari, dan berenang. Selanjutnya adalah komitmen aktualisasi dari tokoh inspiratif dan milenial Sandiaga Uno. Anak muda jangan merasa puas di zona nyaman. Zona nyaman ini adalah fata morgana yang bisa membuat kita terlena dan akhirnya merana. Berikutnya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Belajar dan terus menggali ilmu pengetahuan, berani berinovasi, dan yang terakhir adalah berkontribusi untuk kemajuan negeri. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.